Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Alinsani dari kelas 11 MIPA 5. Pada kali ini saya akan membacakan cerpen karangan A.A. Nafis yang berjudul Robohnya Surau Kami. Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Alangkah tercengangnya Haji Saleh, karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya kenapa mereka di neraka semuanya. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman? Dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka. Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua, dan tak kurang ketaatannya beribadah. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus meminta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, benar, benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu. Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu, dengan demonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Sebuah suara menyela. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dan dengan suara yang menggeletar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Oh, Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadapmu ini adalah umatmu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembahmu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut namamu, memuji-muji kebesaranmu, mempropagandakan keadilanmu, dan lain-lainnya. Kitabmu kami hafal di luar kepala kami, tak sesat sedikit pun membacanya. Akan tetapi, Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka di sini, atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang Kau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu? Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar,
Benar, benar Tuhan kami. Itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali. Dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, 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 itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu, ya, 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 itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain itu, ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah-penjajah itu, Tuhanku. Dan hasil tanahmu, mereka yang mengeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku. Hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi, sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku. Tapi bagi kami soal harta benda itu, kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali, Tuhanku. Karena kerelaanmu itu, anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka semua pintar mengaji. Kitabmu mereka hafal di luar kepala belaka. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya, bukan? Ada Tuhanku. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadah. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Kau kira aku ini suka pujian? Mabuk disembah saja? Sehingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya. Semuanya jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa ya jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tetapi Haji Saleh ingin juga kepastian. Apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar? Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja pada malaikat yang menggiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. Karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri. Melupakan kehidupan anak istrimu sendiri. Hingga mereka itu kucar-kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar. Terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara semuanya. Tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Cerita yang memalukan kakek. Dan besoknya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Kakek. Kakek? Ya, tadi subuh kakek kedapatan mati di suranya dalam keadaan yang ngeri sekali.
Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku mencari Ajo Sidi ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia, ia sudah pergi? Jawab istri Ajo Sidi. Tidak ia tahu Ake meninggal? Sudah. Dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kafan buat Ake 7 lapis. Dan sekarang? Tanyaku kehilangan akal, sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja? Tanyaku mengulangi hampa. Ya, dia pergi kerja. Demikian cerpen